semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Mungkin kalian juga udah tahu semuanya, kalau gue juga mulai podcast, buka podcast, yang mana kalau di sini kan pakai guidelines ya, karena dengan kartu-kartu sini dengan waktu yang lebih singkat, gue ngomong seadanya. Kalau di podcast akan gue lebih perdalam, cuman mungkin gak seintens YouTube frekuensinya ya, hanya beberapa, dan gue juga masih mau cuman coba-coba dulu ya. Kalau emang beneran berfungsi, why not gitu ya. Kalau emang beneran bisa bantu dan emang banyak yang bisa bisa saling mengisi, why not gitu kan. Intinya cuman nanti pasti kalau emang gue lagi buka juga di podcast akan gue share juga di sini juga, supaya kalian kalau emang tertarik juga bisa ikut, maksudnya kalau pengen kepo lebih dalam lagi tentang materi yang kita bahas di energi hari ini juga bisa. Pasti gue link ke sini, dan kalian kalau emang tertarik kalian bisa langsung lanjut ke sana untuk download. Oke. Apalagi ya, makasih untuk semuanya. Apalagi untuk yang emang bener-bener join sama gue di channel ini dari awal ya. Gue mulai buka YouTube dari bulan Mei kemarin ya. Asli. Ini tahun 2020 ini sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Yang menurut gue sih jauh lebih baik dibanding 2019. Ya, kebanyakan orang-orang pada bilang ini jangan, pinginnya cepat-cepat di skip aja gitu 2020. Buat gue justru malah kebalikannya, 2019 sangat, 2018 2019 bahkan dari 2016 kayaknya, dari 2016 sampai tahun 2019 itu kayaknya lebih buat gue push up banget ya. Malah ada agak sedikit pencerahan di sini 2020. Setiap orang beda kan ya ternyata. Langsung aja. Oh, di sini. Gue siap membacakan, oh ya, intuisi hari ini. By the way, aduh, kok jadi lupa ya? Oh iya, program berikutnya gue akan, kan kemarin monthly spread ya, monthly reading buat yang bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya udah kelar. Jadi sekarang gue buka lagi persodiak dalam bahasa Indonesia, tapi temanya kali ini adalah alam bawah sadar persodiaknya. Oke, kalau kalian tertarik ya, balik lagi gue cuma buat nge-refresh aja nih ya, nge-refresh kalau sebenarnya kita itu lebih terprogram oleh alam bawah sadar kita dalam bertindak ya. Kita itu banyak lebih bertindak berdasarkan alam bawah sadar kita, bukan berdasarkan apa yang kita sadari, tapi alam bawah sadar kita yang memprogram dan mendikte setiap tingkah laku kita, tindakan kita. Jadi yang kadang-kadang kita banyak seringan gak sadarnya sih gitu loh, kita itu melakukan segala sesuatu otomatis gitu. Oke, jadi nanti persodiaknya kita akan coba buka lihat apa sih yang mesti dibawa ke alam sadar gitu persodiaknya. Jadi kalau emang bisa membantu kita semua gitu ya, kita semua juga menyadari apa yang membuat kita meripit ya, meripit lesson gitu, mengulang lesson atau mengulang sebuah kenyataan yang memang tidak kita inginkan. Itu kadang-kadang luput dari kesadaran kita sendiri. Apa sih yang harus gue ubah gitu kan, apa sih kesalahan gue, kenapa sih gue masih ngalamin ini terus, yang different days same shirt, different situations different faces same shit gitu ya.
Maksudnya apa sih, kenapa sih kok masih gini-gini aja? Gue kan udah nyoba gini, gue udah nyoba gini, gue udah nyoba gini, ternyata ada yang kurang. Jadi kita pengen ngeliat itu di apa namanya alam bawah sadar itu ya, zodiaknya, kalau kalian tertarik, dan semoga berguna. Energi hari ini, kebiasaan tuh nih, subconscious mind gue. Alam bawah sadar gue selalu, karena sudah kebiasaan gue bikin energi hari ini, yang gue pingin ganti jadi intuisi hari ini, tetap kesebutnya energi hari ini. Hujan, hujan. Dan memang seperti law of attraction atau apapun, bahkan psikologi juga sering bilang untuk merubah suatu kebiasaan itu minimum kita butuh 21 hari, dan maksimum, bukan maksimum sih, at least setidaknya 3 bulan ya, untuk membangun kebiasaan habit baru. The Chariot, Three of Cups, Ace of Cups, the Tower. Ace of Wands, Page of Wands, the Moon, Page of Pentacles, energy of all, the overall energy, subconscious mind. Five of Wands, challenge, conflict. Nah. Four of Wands, dengan keduanya ini gue cuma bisa bilang kita kelebihan ya. Egonya agak berlebih dengan adanya 5 of Wands ini kan struktur dan foundation ya, celebration, ditambahin 1 jadi yang berlebihan, yang mana itu bisa juga diartikan atau mewakilkan dari Ace of Wands tadi ya, Ace of Wands yang istilahnya, dan ini juga bisa dibilang challenge kan, nggak hanya konflik ya, tapi challenge dalam ingin terus maju, karena emang itu sudah sangat manusiawi untuk selalu ingin menjadi yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Nggak ada yang salah untuk itu, dan konflik itu selalu ada karena memang kita selalu menantang diri kita sendiri untuk lebih baik dari kemarin. Five of Cups, Four of Cups, habis dari 5, 4, 5, 4.
merasa kehilangan dan sedih, bosan atau stagnan dengan segala yang ada. The Hierophant, energinya Taurus. Segala hal yang tradisional, segala hal tentang komitmen, tentang nilai struktur juga ya. Dan kebetulan Uranus itu ada di Taurus, masih in retrograde. Kita ingin retrograde, balik lagi ya, merevaluasi komitmen kita sendiri, merevaluasi tradisi kita sendiri, merevaluasi spiritual kita, merevaluasi value kita sendiri, merevaluasi tentang kebijakan-kebijakan kita sendiri terhadap hidup kita sendiri, yang mana Uranus akan menanyakan segala hal yang bersifatnya status quo, rebel, makanya ada konflik di sini kan ya. Dan hari ini energinya Sun ya. Sebenarnya besok sih Sun konjung Uranus. Gue lupa ya. Salah. Merkuri opposition Uranus. Merkuri opposition Uranus. Gue ingat ada Uranusnya gitu. Merkuri oposisi Uranus artinya kan mindset kita, persepsi kita ya, bahkan cara kita berkomunikasi ya. Uranus kan lagi retrograde, jadi ya dia lagi merevaluasi semuanya. Okay. Dan itu juga sangat berhubungan juga dengan income kita, material possession kita, juga prioritas kita dalam hidup ya, juga relationship, any kind of relationship. Okay. Dalam juga dengan etika dalam bekerja. Okay. Gue udah ngikutin segala peraturan contohnya dengan segala energi yang sebelumnya nih. 5 of Wands, adanya konflik itu sendiri kan. 4 of Wands, segala fondasi struktur yang memang sudah established ya, sudah terbentuk. Kita merasa kehilangan, entah kehilangan jati diri kita, kehilangan integritas kita, kehilangan apapun yang kita istilahnya kayak semacam kangen lah ya. 4 of Cups gitu. Dengan segala yang gue punya, dengan segala stabilitas yang gue punya, kenapa gue masih ngerasain ini ya? Stagnan, bosen, nggak puas gitu kan dengan 4 of Cups ya. Jadi membuat kita berpikir lagi tentang segala hal yang kenapa sih ini semua gitu kan. Queen of Cups, energinya Cancer ya, tentang ya fondasi, home, family ya. Tentang wisdom, filosofi juga, tentang hukum itu sendiri, tentang travel,
actions ya, movements, tentang foreigns, segala sesuatu yang asing, perbedaan. Ini juga tentang agama, religion ya, atau kepercayaan. Yang membangun sebuah fondasi home and family dan komitmennya. The Emperor, Mars direct ya kan, dia akan mengambil keputusan, dia akan mengambil kuasanya atas hidupnya sendiri ya, dia akan bertanggung jawab dan dia akan memperjuangkan hidupnya, bertanggung jawab akan segala keputusannya ya. Atas segala apapun kebiasaan-kebiasaannya dalam keseharian gitu, karena itu pun juga menyangkut kesehatan kita secara fisik, mental, juga keharmonisan dalam dalam relationship, any kind of relationship ya. Bagaimana kita bisa mampu melayani orang lain gitu, service others ya, kalau kita sendiri tidak sehat gitu. Oke, itu subconscious. The Chariot, Cancer lagi energinya, tapi kali ini kita mampu, ini ada victory, kemenangan dalam menguasai diri kita sendiri ya, entah itu atau baik atau buruk, tapi dengan adanya pengakuan, penerimaan pada apapun itu, baik dan buruknya dari diri kita masing-masing, itu membuat kita mampu melangkah ya, ke depan. Dan kemenangan itu ya, kemenangan untuk menguasai diri kita sendiri, bukan main-main gitu. Itu suatu kemenangan yang sangat besar dibanding menguasai orang lain atau menguasai apapun itu. Menguasai diri itu kemenangannya jauh lebih wow. Untuk bisa memulai sesuatu yang baru gitu, karena kita sudah membangun kekuatan yang besar dari dalam gitu kan, inner power gitu, will power jadinya. Three of Cups, ini adalah having fun having fun atau reuni, rekonsiliasi, gosip, hanging out ya. Pokoknya kita ingin energinya adalah kita ingin bawa santai, mencoba untuk cooling down, karena ada peluang cerita cinta, baru ya, pemahaman baru juga, pengertian ya, pemahaman itu pengertian yang gue maksud. Untuk memulai sesuatu yang baru, lebih mengarah kepada cinta itu sendiri. The Tower, energinya Scorpio, yang mana ini semua tentang identitas dan jati diri kita sendiri,
integritas kita sendiri yang kita bangun ya sampai detik ini yang memang harus terguncang, ya, yang harus dibangun lagi, transformasi. Karena fondasi yang kita bangun saat ini itu ternyata sudah tidak sesuai dengan realitas yang emang menuntut perubahan. Ace of Wands, semangat semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Di bawahnya si The Chariot ini kan, kita punya desire gitu. Desire untuk memulai sesuatu yang baru dengan segala inner power dan will power, keinginan penuh ya. Page of Wands, kita ingin menyampaikan, kita ingin reaching out ya. Kita ingin mempelajari. Page itu selalu ingin memperluas, ingin menyebarkan, ingin gathering ya, lebih ke gathering, lebih ingin mengumpulkan gitu. Entah passionnya dia ini, kalau Wands kan passion, entah itu dalam bentuk message, ini lebih ke message ya. Page dia pingin tahu, pingin page anak-anak ya. Pingin main, pingin explore, pingin nyoba ya. The Moon, oh iya ingin mencoba sesuatu yang baru entah itu pertemanan ya. Ingin menjajaki pihak ketiga. Nggak tahu kenapa gue ngomong itu, pokoknya itu yang keluar sekarang. Oke. Dan The Moon with dengan Ace of Cups ya. Karena emang ya, mungkin ada yang kita sembunyikan ya. Energinya adalah yang tersembunyi, sesuatu yang ingin dimulai tapi masih out of the radar gitu loh, yang masih belum jelas amat gitu, cuman kayaknya ada rasa kesana gitu. Yang emang udah mau keluar ini artinya gitu kan. The Moon itu sesuatu yang dark, refleksinya itu mengundang. Kalau The Sun itu nggak mengundang. The Sun itu ngebakar kalau kita deketin, tapi kalau sinar bulan itu kan lebih mengundang ya, dengan segala intriknya gitu, dengan segala misterinya, yang kadang malah sinar bulan itu menyejukkan gitu, nggak kayak sinar matahari kan, dengan segala rahasianya dan misterinya ya. Itu menantang gitu, kelihatannya seperti itu ya. Gue nggak tahu kenapa nggak dicampur dengan Ace of Wands itu kan, kayaknya kita merasa tertantang gitu untuk gue pengen tahu gitu. Gue pengen tahu kayak mana sih gitu, dijajal dulu kali ya gitu kan. Dijajal. Ini Moon itu energi Pisces dan Cancer. Pisces untuk tarot dan astrologi, secara astrologi itu Cancer, yang mana ya kalaupun gue mau membangun cerita cinta yang baru itu kan, ini bener gak sih akan oke buat home gue gitu, untuk home, kalau gue pengen bangun struktur yang baru, fondasi gue yang baru, home family gue gitu, masih nggak jelas gitu loh, nggak jelas, yang nggak ada yang tahu. Yang paling pasti itu adalah ketidakpastian, jadi nggak usah maksain untuk tahu.
jalanin aja dulu gitu, nggak usah berasumsi juga, bikin parno sendiri ntar, ya kan. Terus kalau Pisces itu ada di ingin mengekspresikan, halo, ingin mengekspresikan diri. Dan dengan energi yang moon ini, ya kan, new moon in Scorpio by the way gitu kan, ingin memulai sesuatu yang baru, karena yang lama yang lama memang istilahnya kalau belum jatuh ya udah miring lah gitu kan. Untuk memulai sesuatu yang baru, new moon, memulai sesuatu yang baru, yaitu fondasi diri kita, jati diri kita sendiri, identitas kita sendiri, menanamkan nilai-nilai baru mungkin kan, ya. Kreativitas, karena Pisces di sini sekarang itu ada di bentuk pleasure kita, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita happy, dan bagaimana kita berkreasi itu kan sangat mencerminkan jati diri kita ya. Secara kita manusia adalah makhluk kreatif ya, jadi bagaimana kita kreatif menciptakan, mengcreate gitu kan. Bahkan itu juga menjadi bagian dari ekspresi ya, mengekspresikan diri. Dan itu juga di Pisces itu lagi di sektor pleasure ya, bahkan termasuk romance and love affairs. Page of Coins, Page of Pentacles. Yap, kita akan memulai lagi belajar memahami, untuk memperluas, belajar memahami, memperkaya diri kita sendiri dengan Pentacles ini, dengan hal-hal yang lebih nyata, dengan hal-hal yang lebih konkret, praktikal ya. Dari semua page Pentacles itu yang paling serius, karena dia mau belajar, benar-benar belajar untuk menambah keterampilan ya, keterampilan, skillnya, juga wawasan untuk yang akan membekali kita untuk menciptakan apapun, mendorong, memotivasi, mensupport apapun yang ingin kita ekspresikan, kreativitas kita sendiri. Alright, dari Mystical Wisdom, apa yang harus kita pahami? Legends, learn from those who inspire you. Belajar dari mereka yang memang memberi inspirasi kita. Jangan pernah lupakan diri sendiri ya. Archangel Gabriel, karena jiwa kita umurnya sudah ribuan tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, soul kita ya. Jadi jangan lupakan itu juga, jangan lupakan diri kita. Jangan selalu melihat, memproyeksi, mencarinya dari luar, tapi juga jangan lupa bertanya pada diri kita sendiri. Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope, pembawa pesan untuk kreativitas dan harapan. Ini subconscious mind. Dari Mystical Shaman, trickery. Dari Mystical Shaman, apa yang harus kita sadari? Mohon petunjuknya. Apa yang harus kita sadari? Sweet Lords kebalik. Senang ngeliatnya keluar kebalik gini, karena kalau begini kan kita harus masih harus stay di dalam apapun rasa yang kita harus stay di dalam luka itu untuk mampu melihat baik atau positif dari sebuah luka.
ini udah keluar, Bo. Kita sudah mendapatkan pemahaman itu tampaknya gitu. Middle word, kesuksesan terjamin di saat kita in tune, selaras ya, dari yang namanya hati, mind, body, and soul, selaras antara dunia dan akhirat ya. Kita itu jembatannya. Jadi kita diminta in tune satu di saat ini, apa yang bisa kita create untuk nggak hanya saat ini, hidup kita saat ini, tapi bahkan kalau mampu, kalau bisa ya, juga membangun untuk generasi berikutnya. Namanya sustainable, right? Dari Wisdom of the Oracle, TikTok. Yeah. Not yet, yo. Nah. Kebanyakan. Ya udahlah, selalu dapat 3. Why? Mengapa? Message in the bottle. Di saat kita udah mulai in tune ya dengan diri kita, mind, body, and soul ya, di saat kita bisa in tune di saat ini, detik ini, dengan penuh kesadaran, dengan nafas kita, dengan ini ya, message, tanda, segala signs, tanda ya, kita akan lebih in tune gitu, in tune dengan pesan-pesan yang emang intuisi kita sendiri. Kita lebih bisa menerima segala pesan, karena segala pesan itu belum tentu orang mau ngasih tahu kayak gimana kalau emang diri kitanya nggak benar-benar in tune. Kadang kita tidak bisa menerima sebuah pesan yang sebenarnya adalah itu guidance gitu ya, pembimbing kita gitu ada. Tapi kitanya sendiri, karena kitanya yang selalu ada konflik dari dalam dan segala macam, kitanya nggak itu dan nggak selaras, kita tidak bisa menerima message itu dengan baik. New life. New life. Imagine. Nanti kita sampai ke situ dengan literary oracle witches. Imagine. Gue simpan untuk sana. Dari guidance ya, petunjuk, bimbingan hari ini atau nasihat. I saw undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. Cinta yang kita sudah bagikan itu sifatnya abadi. Apapun situasinya, bagaimanapun juga situasinya. Cinta yang sudah kita bagikan itu adalah kekal. Laksmi, bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Jangan cemas, segalanya akan baik-baik saja. Right? Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. Biarkan diri kita untuk menerima. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Karena itu akan meningkatkan intuisi, energi, dan kemampuan kita untuk memberi atau melayani orang lain. Seperti tadi yang gue bilang dengan message in the bottle. Apa kata universe?
Gue ambil satu aja lah. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Cakep. When I lean on the faith of the universe, peace become real. Ketika saya bersandar pada iman saya terhadap semesta, damai akan menjadi nyata. Saya secara tidak I'm unapologetic about what I desire. Saya tanpa memaafkan, tanpa punya maaf atau tanpa punya rasa salah tentang apapun yang saya inginkan. Dan saya percaya apapun yang saya fokusin itu akan berkembang. Baca nggak, Bu? Ya gitu deh. Oke. Ya. Literary Witches Oracle Card dari Subconscious Mind duluan ya. Ini adalah The Boar. Bisa nggak? Ini babi hutan ya. Babi hutan itu mewakilkan tentang keberanian tapi juga abundance, anugerah dan karena emang di Hindu juga kalau sering lihat ya itu ada patung-patung statue babi itu, babi celeng-celeng itu ya. Karena itu memang dipercaya untuk memproteksi ini abundance, apa sih, keberuntungan, pembawa keberuntungan gitu lah, abundance ya, pembawa keberuntungan. Terus dia ini juga fighter ya, dia juga kayak semacam warrior juga, dia berani dan dia juga mampu untuk bertarung dan dia punya kekuatan ya, untuk dia punya kendali gitu, dia punya kendali juga, bisa dibilang ini stubborn. Ini energi Taurus ya. Walaupun Taurus itu bull ya, sama bull juga kan stubborn ya. Dan konflik, ini energi Taurus dengan Uranus sih jadiin satu. Kalau Taurus kan cuman itu gitu, nah kalau ini jadi satu, Taurus sama Uranus jadi satu. Nah nih jadinya celeng. Jadinya celeng. Iyalah gitu. Orang konflik dari dalam ya kan, mau ngikutin tradisi budaya, komitmen yang sudah istilahnya mengakar gitu. Terus sekarang kita harus pingin rebel gitu kan, pingin freedom, konflik lah gitu kan. Nah ini stubbornness ya. Hidung gue gatel banget. Kartu pertama dapetnya The Eye. Balik lagi kita dapet The Eye. Kali ini gue mau ngomong tentang The Eye adalah ya, you are what you believe, and whatever you believe, it's all good, because based on what you believe, you deserve for what you are. Ini artinya kita adalah apapun yang kita percaya, siapa kita, apapun kita, dan kita akan mendapatkan yang memang sekelas, setara, sesuai dengan apapun yang kita percaya. Jadi pertanyaannya ya, apa sih yang kita percaya? Menurut gua tuh siapa?
Bagian apa yang keyakinan yang seperti apa yang gue bangun untuk diri gue gitu. Lo gini, you believe, you are what you believe ya. Kita itu adalah yang kita percayai siapa kita. Jadi apapun yang kita puyeng apapun yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Sesuatu itu akan terjadi di saat kita percaya. Oke, bukan kita melihat yang kemudian kita percaya. Kebalik. Kita percaya dulu baru kita melihat. Oke, kalian percaya sama Tuhan? Tuhan ada Tuhan. Oke, sekarang bagaimana kita membangun kepercayaan kita? Ya, itu kepercayaan kita apa kepercayaan orang lain? Pertanyaan itu. Gua mampu atau enggak? Gua bener. Kalau gue bilang gue nggak mampu, ya gue nggak akan mampu gitu. Itu yang gue maksud dengan you are what you believe you are. You are what you believe, dan you deserve for what you believe gitu. Dan kita akan mendapatkan sesuai yang kita percaya, imani gitu kan. Nggak bisa, gue capek pakai kacamata. Fantasy. Sejauh mana kalian bermimpi? Kalau si Einstein bilang ya gitu, kalau kamu percaya pada fakta, jadi kalau kamu melihat dulu baru percaya, artinya ya jadi kalau Einstein tuh bilang kan, fakta hanya akan membawa kamu terhadap suatu kenyataan. Imajinasi akan membawa kamu kemanapun kamu mau pergi gitu. Itu kata-katanya Einstein ya. Jadi apapun yang kita percaya, itulah yang akan terjadi. Dan apapun yang kita percaya, itulah kita. Jadi sejauh mana kita berfantasi akan diri kita sendiri? Akankah kita malah membatasi diri kita, atau kita menjadikan, gue bilang sangat manusiawi untuk kita ingin menjadi lebih baik dari kemarin ya, nggak ada yang salah untuk itu. Dan kalau gue bilang gue mampu atau gue nggak mampu, gue bisa atau gue nggak bisa, either way I am right. Lo bilang lo mampu atau lo nggak bisa, lo nggak mampu, lo akan selalu benar. Nggak ada yang salah, karena semua based on apa yang kita imani. The moon in Scorpio is all about desire, tentang jati diri kita sendiri, tentang identitas kita sendiri. Sekarang bagaimana kita membangun identitas kita sendiri? Berdasarkan maunya kita, siapa kita, atau maunya orang lain? Dengan Mars direct, ini semua yang tidak terungkap akan terungkap. Dan Mercury oposisi tension ya. Oposisi itu lebih ke destruktif atau learning ya. Balik lagi, membangun atau menjatuhkan ya. Kita mampu nggak menerima? Kita mau nggak untuk belajar, memahami, membuka diri kita, membuka pikiran kita untuk membangun diri kita sendiri, atau kita ingin menolak segala apapun itu karena kita sudah merasa segalanya, kita merasa sudah cukup tahu, jadi kita nggak perlu belajar lagi memahami yang lain karena kita sudah tahu apa maunya kita ya.
nggak ada yang salah dengan itu. Oke, udah itu aja. Ya kan, udah jelas kan? Kayaknya harus gue rangkum deh, kayaknya sudah sangat linear deh apa yang gue omongin. Oke, ya udah, ketemu besok ya. Dan jangan lupa tungguin alam bawah sadar versi zodiak kalian masing-masing. Dah.